Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang terus bersama dengan kita. Hari ini tepatnya Kamis 28 Agustus 2025. Kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur untuk hari baru Tuhan karuniakan hari ini untuk berkarya. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Tuhan serta kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-11 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persekapatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para alammu, hai Yehuda, dan seperti banyaknya jalan ke Yerusalem, demikian banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nasar-nasar dan daging yang suci melewatkan malapetaka daripadamu, sehingga kemudian engkau dapat beria-ria? Pohon zaitun yang rimbun elok dipandang mata. Pernah Tuhan menemui engkau, tetapi dengan bunyi keributan yang hebat ia menyalakan api pada daun-daunnya sehingga ranting-rantingnya terbakar. Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh telah menentukan malapetaka atasmu karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku dengan membakar korban kepada Baal. Amin. Ingkar janji. Setiap saat kita menyatakan janji atau pengakuan kepada Tuhan, baik ketika kita berdoa, dalam ibadah, atau ketika menjadi anggota majelis gereja, pengurus atau panitia hari raya gerejawi, pemberkatan perkawinan, dan lain-lain. Namun dalam kenyataannya kita sering tidak setia terhadap janji atau pengakuan yang telah diucapkan. Melalui Yeremia, Tuhan menegur bangsa Israel atas ketidaksetiaan mereka terhadap janji yang telah diikat bersama Tuhan. Dalam rangka pembebasan Israel dari Mesir, Tuhan menegaskan bagi mereka untuk mendengar dan taat kepada firman-Nya. Dalam Yeremia 7 ayat 23 ditegaskan, inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh. Dan sebagai konsekuensi mereka tidak taat, sudah ditegaskan dalam Yeremia 8 ayat 3, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini. Pernyataan ini menunjukkan betapa Tuhan kecewa dan murka terhadap kelakuan mereka yang justru bersepakat untuk berbuat jahat dan menolak mendengar firman Tuhan seperti nenek moyang mereka
dengan menyembah kepada berhala. Atas pengingkaran terhadap janji Tuhan, mereka harus menerima hukuman. Sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari, dan apabila mereka berseru-seru kepada aku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Tidak ada yang dapat menghalangi dan terhindar dari hukuman Tuhan kecuali jika kita kembali bertobat. Taat kepada firman-Nya adalah ketaatan terhadap janjinya. Karena itu setialah memelihara firman-Nya. Rancangan jahat ada di sekitar kita, tetapi kuasa Roh Kudus akan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu sudah meneguhkan kami ya Tuhan, bahwa betapa Tuhan itu selalu setia terhadap janji-janji yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu taat dan setia kepada firman Tuhan, dan biarlah kehidupan kami senantiasa dikuasai Roh Kudus yang akan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, mampukan dalam beraktivitas dituntun dan disertai Tuhan. Kami berdoa juga buat kekasih kami, mamanya Goldi yang sedang dalam pemulihan saat ini, dan mungkin masih ada jemaat yang kami tidak sebut namanya yang juga dalam proses pemulihan. Tuhan mengaruniakan kesembuhan dan memberkati sehingga boleh sehat kembali. Dan segala aktivitas kami hari ini kami serahkan, Tuhan menolong kami untuk mengerjakannya dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan dan sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, doa dan syukur kami sampaikan semuanya kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas jemaat Tuhan. Tuhan